Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Reza Adabi Syed dengan NIM sebagai berikut dari kelas Manajemen Fee Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan secara singkat makalah yang telah saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester. Makalahnya berjudul Muhammadiyah dalam menjawab tantangan dakwah di era modern. Oke, yang pertama saya akan mulai dengan latar belakang atau mengapa saya tertarik dan tidak menulis makalah tersebut. Nah, yang pertama adalah arus modernisasi yang kian tak terbendung. Jadi arus modernisasi yang kian tak terbendung, itu memunculkan berbagai macam problem atau tantangan. Salah satunya adalah pemikiran, arus pemikiran yang sekuler dan liberal yang mencoba memisahkan agama dengan urusan sehari-hari. Kemudian arus modernisasi itu juga menimbulkan pergeseran, ya, menyebabkan pergeseran dari paham teosentris ke antroposentris. Mana paham teosentris itu adalah pusat peradaban itu ada pada Tuhan. Jadi Tuhan sebagai pusat alam semesta. Nah, paham antroposentris itu paham yang mengatakan bahwasanya manusialah yang merupakan pusat peradaban karena manusia berhak melakukan segalanya, berpikir dan bertindak sesuai dengan yang dikehendakinya, tanpa terikat oleh nilai apapun. Kemudian ini juga hampir mirip ya dengan antroposentris, ada paham humanisme, ya, di mana humanisme ini meyakini bahwa manusia adalah ukuran mutlak untuk suatu kebenaran. Artinya suatu kebenaran mutlak itu ada pada manusia, bukan pada hal lain, karena manusia berhak menentukan sendiri apa yang dikehendakinya. Nah, kemudian ini juga yang akan saya bahas ya di sini ya, mengenai misi kemuhammadiyahan, misi kemanusiaan Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah itu lahir karena kepeduliannya terhadap anak yatim. Yang bisa kita kenal sebagai teologi al-maun. Sebenarnya jika kita lihat secara sesama, jika kita perhatikan bahwa misi teologi al-maun itu adalah misi kemanusiaan. Membebaskan manusia. Bagaimana membebaskan manusia dari kejenuhan, dari kufuran, dan dari penindasan. Itu juga yang eh, menjadikan misi kemanusiaan Muhammadiyah itu sebagai antitesis dari paham antroposentris yang ada di era modern ini. Nah, kemudian masuk ke pembahasan. Yang pertama mengenai dakwah ya. Jadi kita juga harus tahu apa yang bisa dilakukan oleh kita atau dunia Muhammadiyah melalui dakwah dalam menjawab tantangan di era modern seperti itu. Yang akan menjadi fokus bahasan kita pada siang hari ini itu adalah mengenai dakwah. Secara bahasa dakwah itu berasal dari kata da'ah ya dakwan dakwatan. Artinya itu menyeru, mengajak, atau berdoa tergantung konteksnya. Nah, jika secara istilah saya mengambil pengertian yang pernah dikemukakan oleh Abu Al-Fatah Al-Bayanuni, itu mengatakan bahwa dakwah itu adalah menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, mengajarinya, serta menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupannya. Nah, dakwah juga bisa diartikan eh, suatu kegiatannya, nah, tujuannya itu untuk menyeru apa amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan atau mencegah kepada kemungkaran. Nah, eh, ini adalah beberapa tantangan dakwah ya di era modern ya teman-teman. Jadi era modern seperti yang saya sampaikan tadi itu mempengaruhi segala bidang garapan manusia, termasuk pada manusianya itu sendiri, berbagai macam pemikiran sekuler dan liberal, mana pemikiran tersebut uh, menimbulkan suatu gagasan mengenai HAM dan produknya adalah LGBT. Jadi LGBT itu secara tidak langsung dilegitimasi atau diwajarkan oleh yang namanya HAM. Nah, HAM itu adalah produk dari pemikiran sekuler dan liberal. Selanjutnya ada politisasi identitas ya, di mana politisasi identitas ini uh, merupakan tendensi ya, antara satu kelompok dengan kelompok lain karena pendidikan yang sifatnya cenderung politis. Ini juga merupakan tantangan dakwah di era modern,
di mana kita harus bisa menjadi seorang yang menengahi atau berperilaku moderat di antara kelompok yang memiliki tendensi tersebut. Selanjutnya adalah paham takfiri. Ya, paham takfiri ini adalah paham yang suka mengkafir-kafirkan orang lain tanpa ada dasar yang jelas, tanpa pemahaman yang komprehensif. Ini orang-orang yang melakukan paham takfiri itu adalah orang yang ingin mencoba mengkafir-kafirkan orang lain, tapi di sisi lain dia tidak mencoba memahami satu hal yang menjadi bahan perdebatan tersebut secara komprehensif. Hasil yang dia lakukan ya hanya sampai situ saja, berhenti sampai situ. Nah, kemudian selanjutnya ada kemiskinan. Tentu kita tidak bisa dakwah di depan orang yang lapar. Jangankan untuk membahas mengenai agama, untuk membahas mengenai besok mau makan apa aja sudah susah seperti itu. Kan logikanya seperti itu, rasionalitasnya. Nah, ini adalah pembahasan yang selanjutnya. Nah, lalu bagaimana dakwah Muhammadiyah itu dalam menjawab tantangan di era modern? Ada beberapa sub poinnya kelas saya tulis di ini. Yang pertama adalah dakwah bilisan. Nah, dakwah bilisan Muhammadiyah itu perlu uh, direkonstruksi kembali, perlu diperbaiki kembali. Jadi pendekatan dakwah itu ya jangan yang secara dogmatis. Orang-orang dengan pemikiran sekuler dan pemikiran liberal atau bahkan orang awam itu tidak menyimpan ketika dakwah itu supaya dogmatis. Kamu harus gini. Kalau nggak gini masuk neraka, kalau gini masuk surga dari jangan. Jadi tawarkan pendekatan dakwah itu yang rasional serta menggembirakan. Artinya paparkan konsekuensi-konsekuensi logis dari ajaran agama Islam, kemudian didukung dengan berbagai macam bukti atau penelitian ilmiah atau yang bisa diterima oleh akal, dan itu akan lebih mengena daripada dakwah secara dogmatis. Teman-teman jika tahu sosok Habib Ja'far, Husain Ja'far itu kurang lebih seperti itu. Jadi dakwah yang rasional dan juga menggembirakan, tidak menakut-nakuti seperti itu. Nah, itu untuk dakwah bilisannya. Selanjutnya adalah dakwah bilhal. Nah, dakwah bilhal itu perannya adalah sebagai uswah atau contoh. Jadi, jikalau dulu orang berbicara mengenai dakwah itu hanya ketika kita naik mimbar, ceramah. Sekarang tidak. Sekarang kita bisa melakukan suatu perbuatan. Ketika perbuatan kita itu menjadi contoh atau nasihat bagi orang lain secara tidak langsung, itu juga bisa dinamakan sebagai dakwah. Dan ini juga yang merupakan fungsi atau ya fungsi dari dakwah bilhal ini sebagai uswah atau contoh. Nah, dakwah bilhal juga merupakan dakwah transformatif yang gunanya apa? Sebagai katalisator untuk rekayasa sosial. Rekayasa sosial tadi orang-orang yang memiliki pemikiran yang melenceng dari ajaran agama. Lalu kemudian ketika keduanya dipadukan, itu akan menjadikan dakwah rasional, menggembirakan serta dalam upaya untuk mentransformasi sosial. Nah, seperti ini teman-teman, eh, peta dakwah, desain peta dakwah Muhammadiyah yang telah saya buat, bisa dilihat. Nah, dimana dakwah transformatif itu kan merupakan pergeseran ya, dari dakwah bilisan ke dakwah bilhal. Nah, dakwah bilhal ini sifatnya sebagai katalisator atau sebagai agent of change seperti itu. Kemudian dari katalisator ini menjadi uswah, contoh yang baik pada orang-orang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjawab tantangan yang ada di era modern, baik itu dakwah bilisan maupun dakwah bilhal ketika digabungkan dan diformulasikan nanti untuk menjawab tantangan di era modern. Tantangannya belum apa? PT, transaksi kemiskinan dan lain-lain. Nah, ketika itu berhasil, maka akan menjadi suatu rekayasa sosial di masyarakat. Oke, sebagai penutup, saya akan sedikit meringkas atau summary apa yang telah sampaikan bahwa dalam konteks modernitas ini telah terjadi pergeseran pemahaman teman-teman dari paham teosentris pada pemahaman antroposentris. Jadi humanisme dalam konteks modernitas itu menjadi hal-hal yang dibanggakan. Kita sebagai orang muslim yang memiliki landasan nilai-nilai kuat tentu tetap mengakui manusia sebagai subjek adil, tetapi manusia bukan sebagai pusat peradaban. Karena yang menentukan alam semesta ini adalah dunia maha esa, bukan manusia. Nah, jadi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern itu mengedepankan nilai kemoderatan dan misi kemanusiaan dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada di era modern tadi.
termasuk alatnya adalah dakwah. Nah, kemudian dakwahnya juga apa? Dakwahnya juga harus bisa menjaga fitrah manusianya. Muhammadiyah perlu melakukan formulasi baru, yakni upaya untuk menggabungkan pendekatan dakwah yang menggunakan rasional atau dakwah bil lisan, maaf, atau dakwah bil hal, atau dakwah transformasi. Nah, terakhir sebagai quotes ya penutup, saya teringat oleh perkataan Kiai Ahmad Dahlan ya, pernah dikatakan satu abad yang lalu, mengatakan bahwa Muhammadiyah pada masa sekarang ini berbeda dengan Muhammadiyah pada masa mendatang. Karena itu, warga Muhammadiyah hendaklah terus menjalani dan menumbuh pendidikan serta pengetahuan serta teknologi di mana dan kemana saja. Saya Aceh Ahmad Dahlan. Billahi fi sabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.